Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Berdasarkan presensi yang saya cek di grup WA tadi, ternyata yang belum bisa bergabung ada 3 anak. Mudah-mudahan nanti sebelum pelajaran dimulai sudah bisa gabung lagi. Sebelum pelajaran ini kita mulai, saya minta untuk ketua kelas memimpin berdoa. Silakan berdoa. Berdoa mulai. Ya. Kemudian langsung mulai materi yang kali ini kita akan membahas tentang materi format gambar. Pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang macam-macam format gambar. Jadi sebelumnya kita telah membahas materi tipografi, kemudian pada pertemuan ini kita akan membahas tentang format gambar. Apa sih macam-macam format gambar itu? Kita next. Jadi dari tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah penyampaian materi, peserta didik diharapkan mampu menerapkan berbagai format gambar dengan tepat, menempatkan berbagai format gambar dengan tepat. Kemudian format file gambar dibagi menjadi 2 tipe. Format file gambar raster atau bitmap, itu yang pertama. Jadi gambar raster atau bitmap merupakan sebuah gambar yang terdiri dari kumpulan dot atau titik kecil dan berbentuk persegi 4 dalam sebuah grid. Dot atau titik tersebut disebut dengan pixel, di mana di setiap pixelnya mewakili warna. Nah, ini adalah contoh dari gambar bitmap atau raster. Bisa dalam bentuk foto, ilustrasi digital, ataupun grafis web. Nah, yang berikutnya, yang kedua adalah format gambar vektor. Nah, ini adalah contoh hasil dari pembuatan gambar vektor. Yang paling kiri adalah ilustrasi digital vektor. Kemudian tengah ini adalah contoh dari beberapa logo. Yang ketiga ini adalah icon-icon. Ini kita buat bisa dari vektor. Kemudian gambar vektor adalah gambar digital yang terbentuk dari kurva, garis, titik yang dikalkulasi oleh komputer menggunakan persamaan matematika dan bukan dari kumpulan piksel yang berwarna. Hal ini berarti tidak peduli seberapa besar atau kecil gambar yang dibesarkan berkali-kali lipat, baik kurva, garis maupun titik, gambar tersebut akan tetap terlihat halus, tidak bergerigi, tidak pecah, bahkan tidak akan ngeblur. Nanti bisa kita coba. Kemudian berbeda dengan gambar raster, ketika gambar vektor dibesarkan maupun diperkecil tidak akan mengurangi sedikit pun detail dari gambar tersebut. Karena itu tidak ada istilah lossy dan lossless pada gambar vektor. Garis-garis dan bentuk halus akan menghasilkan kualitas yang terbaik untuk dicetak, konsisten, warna yang solid, teks yang jernih dan jelas. Format gambar vektor juga dapat digunakan untuk desain yang berukuran sangat besar, misalkan seperti reklame yang besar, ataupun yang sangat kecil seperti kartu nama pun bisa kita buat pakai. Nah, kemudian tugas kalian adalah mendiskusikan ini. Mendiskusikan, tuliskan fungsi dari gambar raster dan bitmap. Poin ini saya tutup. Mungkin ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup jelas ya? Dan materi ini sudah saya upload di Google Classroom. Jadi nanti kalau kalian ada pertanyaan yang kurang jelas, itu bisa dilihat di Google Classroom. Atau ada materi yang kurang jelas, itu bisa diunduh di Google Classroom.
Nanti di Google Classroom pun sudah saya buatkan dalam bentuk video. Jadi kalian tinggal ngeplay saja, bisa belajar sambil rebahan atau sambil apapun bisa belajar nanti. Dari tugas diskusi tadi, mungkin ada salah satu dari kalian yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Coba, salah satu dari kalian di unmute dulu, kemudian sampaikan hasil diskusinya. Saya. Ya, Septiana, coba. Gimana? Yang pertama, diskusi saya yang pertama atau bitmap. Ya. Secara itu merupakan sebuah gambar yang terdiri dari kumpulan dot atau titik kecil yang berbentuk persegi dalam sebuah grid. Nah, dot atau titik itu sendiri biasanya disebut dengan istilah pixel atau pixel element, di mana setiap pixelnya itu memiliki warna, ya seperti itu. Itu ya. Itu gambar yang terbentuk dari kurva, garis, titik dan garis. Titik yang dikalkulasikan oleh komputer melalui persamaan matematika. Seperti itu, Pak. Ya, ya. Bagus. Jawabannya betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Septiana. Ya. Bagus sekali jawaban dari Septiana. Berarti tadi menyimak dari materi yang telah saya sampaikan. Jadi materi yang telah saya sampaikan tadi, kapan sih kita itu bisa memakai vektor, kapan kita perlu memakai bitmap, itu bisa dianalogikan seperti ini ya. Misalkan kita bawa sepeda motor, kemudian kita mampir ke SPBU. Berarti yang kita cari adalah bensin. Beda ketika ada seorang yang membawa truk. Truk itu dari diesel. Truk itu kalau ke POM, ke SPBU, pasti yang dicari adalah solar, bukan bensin. Nah, jadi kita tahu kapan kita memakai bensin, kapan kita memakai solar. Demikian juga dengan kapan sih kita memakai bitmap, kapan kita memakai vektor, tergantung dari kebutuhan kita. Misalkan kita ingin memanipulasi foto, berarti kita cari gambar bitmap. Kemudian kita ingin membuat logo, berarti kita mengasumsikan akan menghasilkan gambar vektor. Nah, seperti itu analoginya. Tadi di hasil diskusi sudah, kemudian coba saya minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Pak, saya bisa. Nah, ya, ketua kelas Budi bisa menyimpulkan. Baik. Untuk kesimpulan dari materi yang telah Bapak sampaikan, bisa saya simpulkan untuk format file gambar dibagi menjadi dua tipe, yaitu format vektor dan bitmap. Untuk vektor, baiknya kita menggunakan grafik vektor saat melakukan pencetakan untuk media tertentu. Hal itu dikarenakan vektor memiliki resolusi bebas, sehingga saat dilakukan pembesaran, gambar tidak pecah dan kehalusan gambar tidak berkurang. Bitmap sebaiknya kita menggunakannya untuk data foto. Basis bitmap sangat cocok dipakai pada sebuah studio foto. Ya, bagus sekali dan sangat lengkap jawaban dari Budi. Beri tepuk tangan untuk Budi. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi sudah disimpulkan oleh teman kalian. Jadi materi ini adalah materi yang sangat mendasar dan kalian harus paham dulu. Karena kalau materi ini tidak paham, nanti dalam materi berikutnya saya yakin akan ada kesulitan. Makanya dipahamkan dulu materi ini sebelum kita akan melanjutkan materi di minggu berikutnya. Kira-kira sudah paham ya semuanya? Kalau sudah paham, kita akhiri. Sebelum berdoa, saya berpesan di masa pandemi ini, saya harapkan anak-anak selalu menjaga protokol kesehatan, ya, selalu cuci tangan,
selalu pakai masker dan jaga jarak. Itu adalah protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus yang masih menjadi pandemi sekarang ini. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, untuk sementara sekian, kita berjumpa lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.